bahasa, menurut gue bahasa yang paling purba itu justru visual, karena dan paling langgeng gitu. Berkembangnya karakter dalam visual gue itu ya karena apa, tempat tinggal gue sih. Jadi kayak dari segi warna, dari segi konflik agama, konflik bertetangga, itu jadi ngebangun karakter gue pribadi, dan akhirnya jadi sebuah karya itu ya karakternya jadi sekarang ini. Ada followers lu yang main ke rumah? Sering. Sering? Jadi justru akhirnya terjalin komunikasi gue sama followers. Kadang kalau gue lagi keluar kota, Dia di rumah lu? Tapi kalau secara konten, ilustrasi konten yang lo harus bikin gitu. Nah itu tuh lo apakah memang ya udahlah gua bikin aja banyak terus baru lo publish atau apa? Nggak usah peduliin tujuan akhirnya jadi profesionalnya atau enggak gitu, tapi ya lu cintai dulu sih apa yang lu kerjakan gitu. Jadi kalau suka bikin ilustrasi, suka nggambar, ya udah jangan pernah ngegambar dengan paksaan. Waduh, kalau misalnya ada di Indonesia fakultas dosennya siapa? Anya Geraldine. Siapa lagi tuh? Banyak deh tuh. Aukarin. Udah bukan masanya lagi Aukarin. Sama sama Anya Geraldine. Hah? Sekarang sih bercanda. Iya. Setelah 8 hari 3 tahun. Widih. Doi lahir. 8 hari 3 tahun. Maksudnya? Setelah gue lahir 8 hari 3 tahun, Doi lahir. Oh iya. Gitu. Ngerti nggak Bang? Ngerti nggak? Iya tahu, berarti tuan dia kan? Mudaan lah. Gimana sih? Setelah 8 hari, saat gue lahir, 8 hari 3 tahun Kemudian dia lahir. gitu. Bang Gaber. Nah, ada tuh, kalau misalnya kita tahu kan, di sosial media, Instagram, Sekuruk. Iya. ya kan? Bisa dibilang. Dia selalu mempotret fenomena-fenomena kejadian hari-hari kita. Betul, menjadi sebuah gambar. Yang sangat dramatisir. Dramatisir apa dramatisir sih? Dramatisir. Ya, jadi kalau misalkan lagi rambutnya berantakan, didramatisir. Sisir roti kali ya, roti sisir. Iya udah sih. Bener kan maksudnya? Udah bisa. Biasanya kita ada gorengan. Habis. Kemana gorengannya? Lagi libur. Iya. Kali ini kita kedatangan Rizal Armada. Kirain aku ngomong Rizal Mantepani. Salah lagi. Rizal Gaber. Nah. Mas Gaber. Kenapa sih lu dipanggil Gaber? Itu dia. Jal. Ya, Sok kenal lu. Jal. yang dipanggil mah Rizal. Dipanggil Rizal. Tapi kalau teman SD, teman SMP manggilnya Toto. Terus gitu Dari Habis itu level 42 nggak ya? high school sampai sekarang Gaber. Gaber. Kenapa lo dipanggil setelah Gaber? SMA berarti? Iya. Kenapa Gaber? Gaber ya dulu kan apa ya? Dulu tuh zaman SD itu tahu relate apa enggak? Cuman di tongkrongan gua waktu kecil main bola, main layangan itu kan kayak nyari nama samaran gitu. Iya benar. Tapi kebanyakan teman-teman gue tuh selalu berawalan Q gitu. Q. Ya kayak, maksudnya kayak Kinoy, Kiroy gitu-gitu nggak sih dulu tuh. Jadi kayak, kok semua Kipli, nah itu semuanya. Nah juga. Kalau namanya Harry, Kiher apalah gitu-gitunya. Nah gue daripada sama harus kayak gitu juga ngikutin mainstreamnya. Udah gue kayaknya waktu itu pertama-tama Toto. Toto karena ibaratnya nama gue udah bagus. Rizal. Gitu. Jadi gue nggak butuh nama samaran yang lebih bagus dari nama gue gitu. Jadi nama samarannya yang di bawahnya Rizal lah apa Rizal, gitu. Toto. Toto di bawah Rizal tuh ya, Toto ya. Tapi dari segi nama, kayaknya tapi dari segi rezeki sih kebanyakan yang namanya Toto lebih di atas Rizal sih. Iya benar, biasanya tuh kalau Toto tuh udah kayak namanya levelnya GM. Iya. Atau enggak dia si level. Toto tuh biasanya. Toto. Bakso Toto, nasi goreng Toto itu kan Ya. Hah?
Nah iya. Kloset yang di Bandung itu bukan? Nah pergantian ke Gaber itu gara-gara gue sering dibilang kloset, ya akhirnya daripada Diganti. Benar. Daripada dipanggil Toto kayak kloset, jadi ganti lagi Gober. Gaber. Itu ngaco lagi. Itu ngaco. Gober mah pamannya Donald ya. Makanya. Kaya raya. Iya benar. Terus enggak inspirasi Gaber ini dari mana? Ber. Chassis. Gaber sih sebenarnya karena backgroundnya orang tua gue itu orang Jawa gitu, jadi kayak kayaknya gue pernah waktu pulang kampung denger ada yang nyeletuk Gaber gitu, bahasa Jawa, dan itu cukup asing banget di telinga gue. Biasanya kan ya layaknya bahasa Jawa apa gitu, terus ini ada umpatan Gaber gitu, jadi katanya sih artinya alat kesuburan. Alat gitu. kesuburan. Alat kesuburan. Maksudnya organ Yang itu intim yang kita lah, organ yang intim bentuknya kita. tisu gitu. Enggak, maksudnya Kesuburan. ini kalau gue sebut maksudnya penis laki-laki lah gitu. Gaber itu artinya penis. Mas Gaber, makanya bukan Mbak Gaber. Tapi itu di beberapa wilayah Kue Pulau Jawa ya. kue. Gaber. Jorok berarti dong. Sebenarnya nggak jorok sih, harusnya konotasi itu harus kita ubah. Kalau jorok, kita harus nyalahin pemerintah kita dulu waktu bikin Monas kan. Kenapa itu? Ya Monas kan linggayoni gitu ya kan, artinya kan ya Linggayoni. penis dan vagina gitu ya kan. Oh, iya. Dan berharap Jadi satu. negara ini subur kan gitu. Jadi Gimana Sobor? Itu kan klasik mau banget. kamu kan. Klasik. Komedi klasik. Gitu. Oh jadi dari situ berharap nama lo ini menjadikan subur buat lo gitu ya kurang lebih. Iya, Iya. awalnya itu. Cuman ternyata versi orang Jawa di beberapa kota lainnya, Gaber itu beda istilah lagi. Oh gitu. Itu kayak memuntahkan sesuatu dari mulut, kayak ibaratnya kalau bahasa Betawi nyembur lah gitu. Gitu. Nah, itu karena awal-awal gua bikin ilustrasi itu berbau sosial dan politik gitu-gitu. Jadi kayak sarkas gitu-gitu, ya. kritik-kritik sosial gitu. Jadi kayak apa yang udah gua dengar, gua punya tuh Diaspirasikan, dikeluarkan. pengen gua langsung keluarin lah gitu. Itu secara filosofis berkaryanya sih. Berkaryanya. Itu waktu lo SMA lagi? Bukan? Iya. Lu udah berpikir seperti itu saat SMA? Karena apa ya? Dulu namanya justru titik bangkit jiwa pemberontak itu kan kita di umur-umur segitu gitu. Umur berapa itu? 5 tahun? Ya, Dulu saya 5 tahun memberontak saya. Cepet amat. Cepet amat. di umur-umur pas beliau ini udah lulus SMA. SMA? Iya, Oh. kan 3 tahun terus gue baru masuk SMA gitu. Oh iya betul. Hitung-hitungan susah ya. Itu susah ya. Lu ngajak hitung-hitungan Iya, tadi. iya, jadi makanya. Wajar laki-laki emang gitu. Laki-laki kadang lemahnya di bagian situ. Perhitungan. Tapi kuat di bagian ini. Oh iya, benar. Benar. Sampai sini paham kan maksud saya? Paham. Emang kadang-kadang begitu sih. Karena begitu. Walaupun nggak masih seperti itu juga. Iya. Iya kan? Kadang heran juga orang-orang seperti itu tuh Ya. Iya santai kan? begitu gitu. Nah, cukup sampai di situ. Kalau bisa. Gede. Ilustrasi. Nanti apa sih yang membuat lo jadi asal mulanya gitu? Wah, gue suka banget nih gambar, ilustrasikan dan sebagainya. Itu apa sih? Apa karena kalau seorang fotografer itu kan dia melihat sesuatu, di capture sama dia, kemudian gambar itu bisa bercerita dengan 1000 bahasa. Betul. Iya. Apa kalau seperti itu juga? Sebenarnya sih nggak ada inspirasi gimana-gimana ya, dan nggak ada trigger juga. Kalau sekarang sih gue ngelihatnya dari sudut pandang gue yang sekarang tuh kayak semua anak gitu tumbuh saat balita lah apa, pasti kan cuman bisa coret-coret gitu sebelum bisa ngomong, sebelum bisa berkomunikasi gitu, pasti dia dalam matanya kan pasti sukanya yang visual gitu. Okay. Jadi bahasa, menurut gua bahasa yang paling purba itu justru visual, karena dan paling langgeng gitu. Karena kalau kita artefak atau di candi-candi kan pasti kan visual dan Iya, visual. huruf-huruf
Sangsakerta Iya, gitu-gitu. iya. Tapi Ada peninggalannya ya. Iya, ada peninggalan gitu, belakangnya kayak- ya. Gambar orang doang tuh, orang sama gambar hewan itu dikejar kan. Daripada kita punya bahasa berbeda-beda satu dunia ini gitu. Iya. Tapi bahasa visual tuh pasti universal gitu. Jadi maksudnya kita nggak butuh bahasa Inggris untuk tahu ini kucing. Udah visual kucing ya kita tahu ini. Gitu. Kadang nggak perlu bahasa Korea juga untuk mengatakan. Iya nggak sih? Iya. Visual. Jadi karena mungkin gue salah satu anak yang tumbuh dengan suka visual dan secara pendidikan kurang oke, ya pendidikan yang akademik yang lainnya seperti matematika, yang lain-lainnya itu tuh kurang lah. Jadi pas di SD justru lebih suka coret-coret gitu. Tapi emang kayaknya rata-rata siswa Anak SD tuh pasti gitu kan. Coret-coret lagi gurunya nerangin apa, dia gambar. Pas itu. Minimal dia gambar bilabong. Iya. Dia kan sama gambar Volcom. Nggak, Volcom. sama Sufit. Sama logo slang. Minimal ada logo slang. Itu dulu susah loh itu. Saya dulu susah bikin logo slang, susah. Sama yang paling mendunia torpedo gitu. Enggak. Oh iya benar. Visual berbicara. Betul. Itu pastilah ada di meja anak SD itu. Minimal. Sampai SMA juga ada tulisan itu. Gambaran ini visualnya selalu ada. Minimal. Itu nggak butuh belajar kan? Nggak butuh belajar. Nggak butuh les menggambar, nggak butuh lu punya kuliah di Iya. DKV. Itu kayaknya gampang lah bikin. Hanya butuh lingkungan, kemudian dia jadi. Hanya butuh lingkungan saja. Iya, dari lingkungan langsung jadi visual gitu. Padahal orang tua kita nggak pernah ngajarin itu. Nggak pernah Iya ada. benar juga. Ya. Berarti memang manusia itu terlahir dengan kreatif yang tinggi. Wih, dengan Iya kan? visualitas. Visual yang tinggi maksudnya. Visualitas. Berarti lu dulu sempet sekolah di dunia DKVK sampai Enggak. lu sejauh ini bisa berkarya gitu. Enggak sih. Lebih ke sebenarnya kalau masuk ke ranah gambar bagus dan gambar jelek gitu ya. Iya. Gue juga nganggep gambar gue jelek. Cuman masalahnya dulu waktu sekolah gitu kan pasti kan kita punya circle atau enggak kan tergantung karakter kita. Kita tuh suka pergaulan apa menyendiri gitu. Mungkin gue tuh salah satu orang yang ya istilah sekarang introvert lah. Karena bener-bener gue kalau mau nongkrong sama yang lain kayaknya nggak bisa. Gue mau nimbrungnya ngobrol apaan gitu. Tapi gue nemuin sebuah celah bahwa di saat gue lagi nggambar semua teman-teman gue deketin gitu. Misalnya kayak lagi dapat tugas kita bikin peta Indonesia gitu. Yang lain pada nggak bisa tuh. Nah guanya gambar terus ya ibaratnya selesai lah. Terus yang lain pada deketin, lu bisa rapih gitu-gitu. Terus ngewarnainnya nggak keluar garis. Iya, betul kan tuh. gitu. Iya, warnanya keluar garis tuh. Garis penting tuh. Nah dari situlah gue bilang, oh gue dengan menggambar ternyata gue bisa bersosialisasi sama orang gitu. Jadi bukan gue menaikkan kualitas skill menggambar, tapi ya udah gue asal gambar aja untuk berkomunikasi sama orang. Bahkan sampai sekarang gitu. Lama juga berarti ya dari lu SMA berarti kan ya? Iya dari SD, maksudnya gue Dari SD kalau malah. kayak Maksudnya serius sampai lu pikir, ini kayak gue dengan gambar gue bisa berkomunikasi dengan orang tuh berarti kan ranahnya bukan serius sih, tapi kayak gue cuman punya senjata itu doang gitu. Kayak gue minta sesuatu sama orang tua gue, ya gue gambar di kertas HVS, terus gue taruh di di meja belajar gue. Terus ntar bokap atau nyokap gue ngelihat, oh ini dia gambarnya Power Rangers gitu-gitu. Terus pas abis gajian bokap gue beliin mainannya gitu-gitu. Jadi gue emang karena mau minta sesuatu aja ke orang tua gue sendiri agak segen gitu. Iya. Tapi kan kalau kita lihat, lo ini punya karakter sendiri ya, maksudnya untuk kan kadang gini ya, banyakan orang tuh ketika dia dari dulu gambar gitu ya,
Kemudian dia tuh susah atau sulit untuk menemukan karakternya dia. Dan sedangkan lu ini kan kalau gue lihat kan ya otodidak gitu ya. Iya. Dan spontan aja gitu. Masa ulu cuma satu doang? Pada main handphone sih. Enggak, itu kan butuh proses ya. Maksud gua Iya. banyak orang yang bisa gambar bisa. Kemudian jago gambar pun juga jago gambar. Banyak, Tapi untuk menemukan sebuah karakter itu buat gua ngeliatnya itu agak sulit. Nah, itu proses lu menemukan karakter tuh gimana? Apakah karena lu tadi lu bilang apa karena lu mengcapture sebuah dinamika kehidupan atau lu mengcapture apa lingkungan sekitar lu sehingga akhirnya dapat karakter lu gitu dalam menggambar itu? Ya apa yang gua rasakan bertumbuhnya gua di kota Jakarta, terus ya warna langit kota Jakarta menurut gua kalau katanya banyak polusi, semrawut, tapi kita nggak akan pernah mendapatkan warna sunset terindah kecuali di Tanjung Priuk. Iya, Karena warnanya tuh jingga banget Iya, gitu. betul, Gue betul, pernah betul, kesana betul. terus gue keren banget gitu. Betul, Jadi setuju gua. Berkembangnya karakter dalam visual gue itu ya karena apa tempat tinggal gue sih. Jadi kayak dari segi warna, dari segi konflik agama, konflik bertetangga itu jadi ngebangun karakter gue pribadi dan akhirnya jadi sebuah karya itu ya karakternya jadi sekarang ini gitu. Keren. Jadi nggak pernah punya niat gue nyari karakter biar beda Ya, tapi ya, ya tumbuh ya, ya. sendiri aja Betul. gitu tanpa sadar gitu tiba-tiba Itu juga. teraplikasikannya seperti itu. Karena emang menciptakan sesuatu dalam karya seni itu terlahir dari sebuah keresahan. Karena dari keresahannya Bang Gaber ini ngebuat sebuah karakter yang kuat. Bener. Coba kita lihat dulu ya. Bener. Konten-konten Bang Gaber yang apa fenomenal di Instagram. Fenomenal banget nih. Fenomenal. Tapi sebelum kesini ya, gue pengen tanya deh. Lo kan berarti kan berilustrasi dari udah lama ya? Iya. Dan kita umur kita kan kurang lebih sama nih ya, melewati banyak Iya. Oh, saya lebih muda lah. banyak sosial media Jauh lah. platform. Abang-abangan. Sih, abang-abangan skena. Iya kan? Melewati Seneng. berbagai macam platform yang dimana Iya. kalau sekarang Instagram ya lu bisa berkarya semaksimal mungkin. Dan lu dulu istilahnya apa ya, menunjukkan karya lu tuh di mana? Apakah dulu Friendster nggak mungkin ya? Terus ke Facebook, Friendster, Facebook ada tab ya. Ya. Ya jauh sebelum itu ya pasti di kertas. Oh, Di oke. kertas terus kayak contohnya SMP. SMP kelas 2 tahun ajaran baru, buku putih semua. Kita punya buku baru lah karena tahun Ya. ajaran baru. Ada satu, jadi dari jumlah mata pelajaran misalnya ada 10. Gue beli 11. Nah, satunya itu gue gambar semuanya jadi cerita komik. Nah, saat apa udah jadi komik gue kerjain di rumah, gue bawa ke sekolah terus gue suruh teman-teman gue baca gitu-gitu dan Keren. di situ awal mula gue ngerasa karya gue udah dilihat orang. Menceritakan apa tuh waktu SMP? Ya dulu basket lah, tentang perbasketan Asik. gitu. Lu kalau laki-laki megang bola basket itu udah inceran kewets friend. Jadi namanya Tapi gue nggak bisa main basket. Tapi lu bisa gambar basket. Karena Kewets juga nah, lu nah friend. itu. Ya, ibaratnya kan populernya zaman sekolah kan gitu ya kan. Entah lu futsal, basket, intinya yang di olahraga atau lu anak band gitu-gitu kan ya. Nah, gue nggak bisa tuh semua itu. Ya terus Tapi lu bisa di gambar. ya terus gue bikin karakter, terus ya dia jago main basket ya gitu-gitu. Terus ibaratnya ya namanya masa pubertas gitu, jadi ya itunya komik percintaan lah gitu semasa sekolah gitu. Itu karena abis nonton Evil I'm in Love ya? Ya, Enggak itu juga, atau zamannya MVP Evel. Lover. MVP Lover. Lebih ke distract sama albumnya Silon Seven sih waktu itu. 7 Days. ngeri. Tahun 2000-an itu. Merubah segalanya emang. Nih, kita lihat karyanya nih. Followersnya 434K. Coba kita lihat, itu dia. Yang paling tengah nih. Ini memorable banget nih buat kita nih. Dong, dengerin suara dong. Suaranya. Winning, itu apa? So windes. Suto. Shoot gimana aja kan? Coba, yang paling ingat mainnya apa ya? Apa ya? Roberto Carlos jadi penyerang. Wah. Nah, iya kan? Adriano dari tengah gol. Iya. Tuh. Ingat banget gua dulu.
Nah, duduknya bener tuh. Duduk anak rental tuh bener tuh. Ini biasanya bocah begini nih, modalnya memory card doang. Memory card dicolok, ya kan? Main 5.000 nggak kelar-kelar. Ya coba di stop dulu, boleh di stop ya, admin. Nah, kan ini enak tenang nih. Ini hal-hal kayak gini emang lo pikirkan sebelumnya atau emang ya udah, gue tercapture aja hal-hal yang gue suka gitu. Biasanya untuk lo bikin kayak ginian. Ya biasanya teringat ya itulah di saat kita lagi nongkrong terus kita ngobrolin sesuatu. Ya pasti kan kalau kita ketemu teman lama apalagi pasti kan nostalgia masa lalu lah. Nah, seingat gua ini tuh waktu gua ketemu temen SD gua sih. Ketemu temen SD gua sering banget cabut sekolah sama dia ke rental PS. Jadi yang ngomonginnya all about rental PS dan masa lo kecil di rental PS ya kan. Jadi yang lainnya tuh di depan rental itu sendal ada 2 sepatu tuh. Ya udah gua sama temen gua itu. Iya, dicariin pulang. Pulang, makan. Wah, gua pulang. Tapi dari semua karya yang paling lu anggap ini karya gua paling gua suka nih, karya yang mana? Oh, semuanya sih. Satu boleh nggak? Satu. Dan gua pengen tahu cerita di balik itu. Ya semuanya sih, cuman satu kali ya, yang ini Pak Guru. Pak Guru. Oh, itu PNS itu. PNS itu. Oh ya, PNS. Itu tidak semua orang di tempat kerjamu itu teman, jadi ya kerja ambil gajimu terus pulang aja. Itu lebih. Apakah benar seperti ini? Sepengalaman gue sih kayak gitu. Curiga. Tidak semua orang di tempat kerjamu itu teman. Jadi kerja, ambil gajimu, terus pulang. Iya. Apakah hanya untuk orang PNS? Apa Yang semua? enggak, intinya kan semua Intinya yang kerja. pekerjaan. Yang kerja. Tapi kenapa digambarkan PNS? Ya kayaknya PNS kaku-kaku banget gitu, kayak lu punya temen PNS itu terus lu teman-teman kerja lu temenan sama lu nggak sih gitu kan? Kayaknya udah sibuk banget sama hal pribadinya masing-masing gitu. Yang penting duit. Oh, yang sebelum. Coba lagi. Bisa dibaca nggak nih? Nggak kelihatan lagi nih. Dipikir yang selalu membuat bahagia saat dibahas bukanlah. Enggak. Nah, gedein gitu loh. Pak, ini jadi komennya Pak. Ada teknologi yang namanya digedein. Tadi kan bisa gede. Dia Ya Allah. Allahu Akbar. Dia pikir-pikir yang selalu membuat bahagia saat dibahas bukanlah kesuksesan, melainkan kebodohan masa lalu. Di saat kita ngumpul ya. Ya itu tadi yang gue bilang, gue ketemu temen SD gue, yang dibahas tuh ya kegoblokan gue ya cabut sekolah maksudnya. Itulah real friend nih kayak gitu ya kadang ya. Walaupun terserah lah temen SD gue ini sekarang udah jadi direktur apa, itu nggak dibahas. Yang dibahas itu, gue inget loh waktu cepirit di sekolah gitu. Sarung cepirit yang diulang. Siapa yang ngetut deh? Siapa yang ngetut? Diam aja, udah keringet dingin. Iya, dia bablas. Naro ini di sini nih. Apaan Bang? Ituan apa gerutan? Ya, itu kaca gerutan. Rautan. Gitu tuh. Cet. Iya kan. Kelihatan tuh. Jadi itu akan lebih seru dibahas daripada yang benar. Bukan yang flexing ngasih tau, udah punya ini nih, itu bukan. itu berarti lu belum deket tuh. Belum deket tuh. Berarti nggak punya momen masa lalu tuh sama dia. Iya, masih sejengkal pertemanan. Iya nggak sih? Tapi lu tuh juga masuk di webtoon nggak sih? Ada webtoon juga ya? Webtoon zaman webtoon kan rame banget tuh. Dulu waktu berarti terakhir 2018 kalau nggak salah itu. Udah selesai kontraknya sama webtoon. Sampai 400 episode apa 300 400 gitu. episode? Ya, cuman kan gua komik strip waktu itu, bukan komik yang series gitu. Jadi satu episode kelar gitu. Jadi ya Cerita putus lah ya, nggak yang nyambung terus ya. Jadi dan nggak ada karakter khusus, ya udah. Setiap episodenya punya nama beda-beda gitu, tergantung kasus dan isunya apa gitu. Itu sempat dulu di Biasa ya. webtoon. Berarti lu sama lu mengerjakan apa yang lu suka dari awal dan menjadikan itu sebuah pekerjaan ya? Iya, jadi lebih ke
Ya alhamdulillah sih mendapatkan income, mendapatkan rezeki dari situ. Tapi tujuannya adalah itu tadi berkomunikasi sama lebih banyak orang gitu. Karena nyapa orang duluan tuh gue agak Berat. susah gitu. Terus ntar gue bahasa basinya apa ya gitu. Iya. Tapi kadang iya sih, menurut gua kita tuh selalu terpaku sama yang namanya basa-basi. Ketika kita ketemu orang, teman baru, teman lama pun juga kadang kita selalu basa-basi. Atau kadang teman yang udah kita kenal tapi kita nggak terlalu dekat sama dia, kita tuh selalu terpaku sama basa-basi. Nah itu. Dan itu yang ngebuat, dan yang gue takutin dari perjumpaan gitu kayak bertetangga lah. Berjumpaan gue sama tetangga itu yang gue takutkan adalah jawaban basa-basinya dia basa-basi ke gue. Gue cuman takut ngejawabnya itu bikin dia sakit hati, itu doang. Karena nyeletuknya gue tuh nggak bisa kekontrol gitu. Iya. Baru banget 2 hari yang lalu gue lagi beli makan di warteg gitu, terus tiba-tiba ketemu bapak-bapak tetangga gue. Waktu itu siang jam 12 gue beli, terus kata dia, ini makan pagi apa makan siang nih? Dia basa-basi kayak gitu, nggak muka dimahnya tuh nggak halus, tiba-tiba langsung, ini makan pagi apa makan siang nih? Ya terus gue jawab, ini sekalian makan malam, gue bilang gitu. Terus ya udah, perbincangan berhenti di situ. selesai. mungkin dalam waktu bedak dia, anjing kasihan banget ya sampai makan malam, berarti makan sekali doang sehari. Tapi ngaruh juga nggak sih, kadang tuh kita kalau misalnya ya balik tadi ya, kan ketika umur kita atau dari posisi yang sama bapak-bapak yang gapnya jauh banget, kadang tuh kita bercandanya pun beda. Jauh itu friend ya kan. Ya kita kan loading dulu, ini dia antara dia mau bercanda. Kalau dari narasi dia sih, ya dia intinya pengen bercanda gitu. Ya, makanya gue pakai cara bercanda umur gue kan pasti gitu. Iya, nggak tahu masuk benar. atau enggak, ya itu dia. Iya. Mau ice breaking, jadi ice lagi. Lagi. Ngomong-ngomong soal ice breaking, kita ada 3 berita yang mau kita bahas hari ini. Bersama Bang Gaber. Universitas di Irlandia tawarkan jurusan influencer media sosial. Wih, keren juga ya. Irlandia cuman Irishman. Gimana menurut pandangan lo, Bro Gaber? Asik. Bro Gaber. Lagi zamannya sekarang eranya era influencer kan. Era betul. Lu udah bisa disebut influencer belum sih? Secara sosial media? Kalau ditanyakan ke gue sih pasti gue nggak bisa jawab ya, karena itu kan julukan dari netizen itu sendiri kan. Menurut gue udah ya. Mereka merasakan dampaknya apa gitu dari apa yang gue buat gitu kan. Nah kalau gue kan nggak merasakan itu gitu. Jadi ya tergantung tapi netizen. emang lo nggak mendapatkan followers 443 ya? 400 something lah ya. Pasti kan berbeda dong rasanya kan. Ketika lo posting kemudian orang pada nanggepin semua komentar dari postingan lo gitu. Itu kan pasti hal yang berbeda kan sama yang sebelumnya, apalagi lo bilang kondisinya lo ya nyapa orang aja. Iya. Takut segala macam. Itu dinamika itu gimana yang lo rasain? Di awal-awal sih waktu followers itu menginjak 1.000, 2.000, nah itu kelihatan banget noraknya gue itu. Wah, tiba-tiba gue punya followers 1.000 gitu dulu awal-awal. Karena awal-awal Instagram itu cuman platform yang dipakai untuk fotografi kan. Iya, fotografi. Dan waktu itu karena gue ngelihat inspirasi gue yaitu komik Azer, posting komik di Instagram. Oh ternyata di Instagram bisa posting ilustrasi dan komik juga ya. Karena sebelumnya kan gue di Facebook. Nah akhirnya karena terinspirasi itu ya akhirnya gue posting lah di Instagram. Dan ternyata hype-nya lumayan dan noraknya di pertama-tama ya itu. Tapi kalau untuk sekarang sih ya mungkin sudah terbiasa dan karena juga gue sering banget welcome juga sama followers kalau mau main ke rumah. Mau nongkrong, mau ada followers lo yang main ke rumah? Sering. Sering. Jadi justru akhirnya terjalin komunikasi gue sama followers. Kadang kalau gue lagi keluar kota, dia di rumah lo.
Karena gue ke rumah tadi ke rumah lo. Jagain rumah. Jagain rumah. Random banget. Lebih ke kurir sih. Ya itu, jadi biasanya kalau keluar kota gue mampir ke teman-teman followers gitu. Menyapa fans lah ya. Jadi gue ngambil keuntungannya dengan mode followers ini adalah kalau misalnya ke daerah mana, ke Malang ya biasanya gue upload di story itu. Yang tinggal di Batu siapa nih, coba gini-gini, terus gue lagi di sini nih. Banyak tuh yang nyamperin lo akhirnya. Ya nggak Kok banyak. gue kemarin juga nggak sih. gitu nggak ya, nggak ada nyamperin ya? Ya mungkin lebih seringnya ya, lebih sering. Dari followernya udah beda. Oh iya, benar. Gimana? Berarti dari lu pribadi pun secara tadi awalnya lu takut untuk memulai komunikasi, membuka, berbahasa basi. Ya lu akan jadi ada perubahan di lu sedikit ya. Maksudnya in the good way gitu ya. Lu Iya. jadi bisa berkomunikasi melalui yang tadi awalnya ada belajar dari si ilustrasi itu ya. Ya mungkin kepangkasnya bahasa basinya sih. Ya. Jadi gue ketemu orang dengan dia kenal gue karena apa, gue juga kenal dia karena apa. Jadi kayak nggak datang terus harus berbahasa basi gimana gitu kan. Terpangkas lah bahasa basi itu, jadi langsung to the point. Oh ya, tumben kesini misalnya gitu iya, terus otomatis kan gue pasti perbincangannya. Ya ini gue mendingan kemana aja ya kalau liburan gitu ya. Jadi lebih cair lah kayak gitu. Kebanyakan sih kayak gitu. Berarti menurut lo bagaimana jika ada universitas di Indonesia yang menawarkan jurusan influencer media sosial? Tanggapan lo? Kalau misalnya ada di Indonesia gimana? Gue coba memperluaskan sudut pandang ya. Ini gue ngelihatnya dari berarti universitas itu cukup jeli melihat potensi cuan. Nah, Gitu sih. benar. Jadi karena industri influencer ini udah berkembang, wah ini bisa nih dijadikan fakultas gini untuk meraup mahasiswa lagi gitu. Karena bener ya, waktu zaman banyak YouTuber dan sebagainya, anak-anak kecil jadinya, lo gede mau jadi apa? YouTuber. Iya. Wah, jadi influencer. Betul. Tapi kalau misalnya ada di Indonesia fakultas dosennya siapa? Anya Geraldine. Ya. Iya kan? Gofar Hilman. Gofar Siapa lagi tuh? Banyak deh tuh. Aukarin. Aukarin udah bukan masanya lagi Aukarin. Sama sama Anya Geraldine Hah? kan? Sekarang sih bercanda. Iya. Lanjut berita berikutnya. Nah, robot raksasa mirip Gundam ini bisa dikendalikan manusia dijual 46 miliar. Ini seenggaknya warga sipil masih bisa beli lah ya harga segitu. Bisa. Nah pertanyaannya adalah, Iya. ya untuk apa gitu? Di era yang damai-damai kayak Ya gini. mungkin buat ke warung, buat ke Indomaret ya kan. Coba baca dulu komennya kita. Baca. Ya sama nih semua. Ya, lumayan biar keponakan iri. Oh, iya. Buat irinya 46 miliar. Iya benar. Ini ya. Gundam cukup sih. Ngerakit Gundam dulu ya? walaupun Benar. ngerakit dulu mah. Kan di Jepang ada tuh robot Gundam yang gede tuh. Kagak bisa digerakin tapi Nggak bisa digerakin cuma ya. Monumen sebenarnya aja, monumen. Someday lah ya, sampai bisa digerakin. Harusnya. Coba kita baca berita berikutnya. Momen sopir taksi sediakan snack dari duit sendiri untuk penumpang. Berbagi itu indah. Ya. Ini bukannya banyak ya? Kagak sih, kalau nggak sebanyak ini kagak ada ya. Ini sebanyak ini. Nggak ada. Gue selalu dulu datang tuh yang cuman kasih permen itu doang. Oh saya pernahnya masuk mobil ini Pak, driver online. Begitu saya masuk Pak, Stella Pak. Stella Pak. Stella jeruk lagi. Waktu itu saya punya cerita justru Pak. Saya waktu itu dari Jember mau ke Malang pulang mau naik mobil nih. Nyewa mobil ceritanya gitu kan. Ya kan udah masuk PD, dari luar kita lihat, wah Stella bos. Stella. AC depan Stella, AC kanan Stella, di belakang Stella, tengah Stella. Waduh. Dari Jember ke Malang 4 jam, 4 jam. Ini bawa Stella tuh. Bayangin aja tuh. Seger ya? Hah? Seger. Stella. Iya, seger. Iya, makanya. Kenapa laris banget untuk para driver online itu ya?
Maksudnya apa lebih murah dibandingkan varian yang lain atau gimana ya jeruk itu? Bapak kayaknya harus bikin tuh Pak ilustrasinya. Ya kan? Tentang naik mobil ada setelanya tuh Pak. Rame tuh Pak. Ya kan? Tag ibu jangan lupa. Soalnya itu kayak jadi membedakan kasta gitu nggak sih? Iya juga sih, Stella bener iya. Jadi kayak Karena murah. banyak mungkin perempuan-perempuan yang mobil lu pengharumnya apaan? Stella enggak dulu ini. Standar, jadi standar. Sedih juga ya. Nah yang diterima perempuan tuh apa jadinya? Ya kan? Pertanyaannya. Iya. Minimal bawa green tea lah. Green tea, atau bawa kopi. Kekinian ya. Iya, kan ada bawa kopi gitu kan. Ice blue, kadang-kadang ice blue. Ice blue, bawa pegunungan. Mungkin gitu. Stella harus udah mulai berpikir untuk bikin varian itu ya, gula aren. Ya. Gula aren. Betul Pak. Itu pasti lebih nyaman untuk Bener, setuju. anak-anak muda. Sacis gitu baunya kan ada keju-keju. Jangan lupa susu pakai oat milk. Iya, betul banget. Mau baca komen nggak? Baca komen nggak? Ambil seperlunya, jangan lupa kasih lebih bayarnya. Wah, saling berbagi. Oh iya, Itu lebih secara nggak langsung jualan sih kalau kayak gitu. Tapi iya kayak warung bener nih. Kalau gue sih juga gitu, mendingan jualan sekalian. Bener, pintar juga nih secara bisnis. Tapi ketika berbagi itu ada nilai lebih daripada berbisnis Pak. Itu Kadang itu yang kita nggak dapat di situ. Mungkin bisa di capture nanti di gambar-gambar Bang Gaber itu ya Bang. Bisa. Capture lagi ya. Capture Oh lagi. iya. Ada berikutnya? Udah Pak. Habis. Sekarang balik lagi ke Bang Gaber. Bang Gaber. Ini nggak ada berita politik amat ini. Waduh. Pak Ganjar. Nyerempet. Bisa kita siapin sih sebenarnya. Bisa kita siapin berita politik mau masuk. Berita politik yang seperti apa? Bapak melihat situasi hari ini kayak gimana sebenarnya? Lebih ke politik keluarga sih. Politik ya. Politik keluarga. Oh, politik gitu. keluarga. Maksudnya dipikir politiknya itu kan US kan? Enggak lah, Oh, enggak enggak. berani lah sampai ke sana mah. Iya benar. Enggak politik keluarga ini dimaksud gimana Pak? Ya politik kedua mungkin suami sama mertua kayak gimana politiknya gitu-gitu. Iya ada. Ada yang tinggal bareng mertua nggak sih di sini? Enggak lagi. Nah kenapa nggak ada yang mau gitu? Kenapa Pak tidak? Saya sih bingung juga ya. Kurang Bingung ngobrolnya ya. Kurang susah berekspresi mungkin. Oh iya, ekspresi. Ekspresi. Kalau Bapak sendiri kenapa Pak? Saya kebetulan yang satu wilayah sama mertua, Satu wilayah. satu wilayah. Tapi itu jadi challenge bahwa kita dekat sama mertua, tapi kita bisa nggak jadi diri sendiri. Nah itu tuh challenge banget itu. Itu capture. Makanya tadi gue bilang susah berekspresi. Kadang kan kita kalau misalnya di depan mertua atau siapa jadi kayak kikuk-kikuk. Suka nggak jadi diri sendiri. Bener banget Bang Gaber setuju gue. Dan gue merasa gue berhasil ngebangun chemistry sama mertua gue. Karena sedekat itu gue sama mertua. Jadi gue bisa jadi diri sendiri, mertua juga bisa jadi diri sendiri gitu. Jadi pertemanan bukan lagi silaturahmi bukan antara menantu dan mertua, tapi ya temen gitu. Nah, setuju. Tipsnya apa tuh Pak? Sampai pernah gue waktu zaman pandemi, Iya. celakanya gue sama istri kena COVID. Kena COVID, otomatis nggak bisa sembahyang subuh ke musola biasa. Nah, pas lagi gue sholat di rumah, denger sayup-sayup di toa. Jadi ternyata mertua gue minta izin ke ustadz untuk didoakan menantu dan anaknya karena sedang kena COVID. Nah, kita Pak Ustadz itu doain pakai toa. Jadi diumumin deh tuh gua kena COVID. Jadi satu kampung tahu semua. Makin dijauhin dong. COVID kena COVID itu dong. Untung nggak diusir. Ini mau ditutup diumbar. Pas datang ke rumah nggak bisa keluar lu seminggu. Gimana tahu semua lu dia kena COVID lu. Iya benar. Saking dekatnya lah itu. Saking dekatnya. Jadi malah dijagain juga ya. Iya, jadi kan kebanyakan kan kalau kita nikah sama anaknya terus karena sudah jadi jadi cerita umum gitu bahwa menakutkan banget Momoknya itu. kalau kita bareng sama
mertua tuh kayaknya kita nggak bebas nggak apa, Iya, terus iya, ntar diomelin terus atau disuruh-suruh lah apa. Ya kan beda orang beda karakter. Betul. Nggak semua begitu ya. Nah, itu Nggak dia. Semua gitu, betul. Dan alhamdulillah gue dapetnya mertua yang Cocok. ngeselin sih. Tapi karena ngeselin itu jadi akrab. Jadi Ngeselin in the good way. Bapak ini benar-benar in the good way. Iya. Itu apa sih dia, Pak? Hal yang baik gitu. Oh, hal yang Karena baik. bisa jadi nyambung sekarang. Bebas kan Nyambung. tetap nyambung. Kan itu kan Betul. hal yang bagus gitu. Ya kan? Betul. Balik ke ilustrasi. Ilustrasi. Ya kan? Kok bisa dibilang kalau misalkan orang-orang yang suka berilustrasi tapi kayak gue cuma sekedar bikin aja deh. Tapi kan zaman sekarang gitu kan yang namanya kita pengen menjadi sebuah yang profesional, seorang Ya. profesional gitu. Yes. Nah, kalau dari lu sendiri gimana sih stepnya? Apakah ya lu udah bikin aja terus sampai akhirnya lu membuat karya yang bisa orang suka dan mungkin bisa dijual atau enggak orang jadi suka, lu gua endorse. Nah, apalagi era sekarang kan era Iya. digital ya. Ya, betul. Orang tuh bisa express yourself gitu. Nah itu juga berarti targetnya kalau profesional kan berarti harus sudah mulai masuk ke ranah industri ya. Iya. Gitu. Dan sebenarnya juga masih bias nih regulasi permasalahan di digital. Ini kan belum ada rules yang dibangun gitu, kayak apalagi yang di Web3 juga belum ada rulesnya kayak gimana kan. Makanya kemarin NFT juga akhirnya drop, udah nggak Iya, ada iya, harganya iya, lagi. NFT ya, benar. Itu karena NFT itu benar. industrinya nggak diregulasi gitu. Kasarnya ya kayak lokalisasi ilegal lah. Ya udah tuh. Kalau di apa diatur sedemikian rupa kan menguntungkan buat negara Iya, gitu-gitu betul, kan. betul, Nah, betul. sejauh ini sih menurut gua industri digital masih setengah-setengah lah dalam segi penanganannya. Jadi kayak kalau mau profesionalnya itu ke ranah situ sih belum seperti bidang yang lain ya. Kecuali kalau industrinya udah mainnya ke animasi mungkin kayak gitu-gitunya. Tapi ya step by stepnya mau ke ranah profesional, menurut gue nggak usah peduliin tujuan akhirnya jadi profesionalnya atau enggak gitu. Tapi ya lu cintai dulu sih apa yang lu kerjakan gitu. Jadi kalau suka bikin ilustrasi, suka nggambar, ya udah jangan pernah ngegambar dengan paksaan. Itu dulu sih, latih itunya dulu gitu. Kadang kan kalau kita udah punya tujuan, gue ntar pengen jadi ilustrator. Jadi di benak kita ya gimana nih jadi ilustrator? Oh, gue harus harus naikin skill menggambar gue. Nah itu menurut gue sih paksaan sih. Walaupun diri sendiri yang memaksa, ada baiknya juga kayak gitu dan akan jadi juga. Cuman alangkah baiknya menurut gue jiwa lu terbahagiakan dulu. Iya, setuju. Karena emang banyak orang yang terpaku sama bagaimana cara membuatnya, bukan bagaimana cara menciptakannya. Jadi Iya nggak sih? going with the flow gitu kurang. Iya, jadi dia selalu mau terpatok pada gini mana cara buat ini gimana cara buatnya. Padahal kan itu semua bisa dipelajari, benar kan? Iya. Apapun itu kan bisa dipelajari. Mulai dari kita lihat lah di Indonesia kreatif ini sebenarnya tidak ada yang susah. Iya, Ya kan benar. semuanya bisa dipelajari. Cuma masalahnya mereka nih terkadang tidak mau berpikir gimana cara menciptakan itu gitu. Ya tapi Iya. idenya kan. Idenya. Yang paling berat daripada menciptakan sebuah karya kan adalah idenya. Makanya kenapa pelukis Effendi, tau kan Effendi? Effendi. Yang dari Jogja. Kalau kita lihat lukisannya itu sebagai kacamata orang awam itu jelek banget. Tapi ketika dia berpikir itu punya arti, itu Iya. akan menjadi sebuah nilai yang lebih. Gagasannya yang mahal. Gagasannya, makanya kita sambut Effendi. Udah nggak ada, Pak. Nggak ada. Hah? Gue bingung jadinya. Udah nggak ada. Sampai datang, fair. Baca. Deg-degan lagi. Iya Pak Effendi. Aduh. Situ nggak apa-apa ya Pak. Iya. Dekat situ. Berdua. Ya, tapi Bang Gaber ini juga bukan cuma di digital, udah. Dia juga mengeluarkan 2 karya buku ya. Oh ya. Itu apa? Komik atau lo bikin Buku yang pertama itu modenya komik. Kalau yang kedua itu lebih ke illustration book dengan tulisan sih seperti itu. Karena memang pas di eranya itu lagi booming
illustration book gitu. Jadi ya gue bikin versi seperti itu. Jadi yang pertama komik, yang kedua yang seperti kayak tadi ada ilustrasi, ada juga tulisannya gitu. Tapi sebenarnya secara bisnisnya tuh kalau ngomongin bisnis gitu, bisa luas banget ya si ilustrasi ini ya. Lu bisa kolaborasi dengan sebuah brand clothing, yang ilustrasi lu dijadikan sebuah baju gitu ya. Dan misalnya kalaupun ya namanya kita dunia kreatif yang lu bilang tadi ya, pengembangannya ya lu jangan cuman coba gambar doang, tapi lu bisa kayak lu bikin buku, buku lu jual dan sebagainya ya. Banyak, intinya visual. Selama dunia hiburan itu masih banyak menggunakan indera mata sih, visual akan tetap jadi poin utama dalam sebuah industri kreatif sih gitu. Iya, tapi emang ya si indera kayak mau bikin video, mau bikin film kan juga harus ada storyboard gitu. Jadi jadi ada beberapa yang akhirnya beralih jadi storyboard artis gitu. Jadi banyaklah ranah untuk bisa digarap gitu. Mantap. Tapi lu semua satu tim apa? Lu ada timnya apa lu sendiri? Dari awal sampai sekarang ya gue sendiri gitu, nggak pernah ada tim. Makanya ya udah ngalir, nggak pernah ada target yang gimana gitu. Selama gue ngelakuinnya seneng, ya udah berjalan aja. Iya. Bicara soal target, kita ada beberapa video-video yang bisa kita targetkan. Oh iya. Kita react dulu video-videonya. Perkenalkan, nama saya Yulandari, umur saya 8 tahun. Saya tinggal di kota Medan. Asal sekolah saya di negeri 067254. Semangatku menjadi aktris karena itu yang aku suka. Minta duit gak ada alasan. Terima kasih. Ini Tara Basro waktu kecil gitu ya? Oh iya. Kirain Niki siapa? Zevanya. Oh bukan. Gimana? Itu sih menurut gua ya mau gimana terserah dia tahu apa enggak, dia kan detik ini kita ngelihat video ini dia kan. Iya benar. Nah dia berarti dengan dia berekspresi seperti itu sih menurut gua berhasil. Dan benar. Nggak jauh-jauh, dia nggak bikin skrip yang megah, nggak bikin skrip yang imajinatif. Benar. Dia ngambil dari keseharian dia udah. Iya, betul. Pengalaman dia dengan ibunya. Benar. Diluapkan jadi detik ini kita ngelihat videonya. Dan satu yang gua ambil dari sini tau nggak Pak? Iya. Dia berani mencoba. Satu saya ambil dari sini Pak. Tau nggak? Di mana tuh? SD Negeri 06274. 06274. Banyak banget. Banyak ya? Dulu kan kan SD 08 pagi, ya kan? SD 03 pagi, 06274. Itu bukan nomor dadanya kan, bukan kan? Bukan nomor. Coba baca komennya, kita baca komennya. Itu adanya lagi acting atau menceritakan kisah hidup. Benar. Emak minta duit nggak ada alasan. Anak kecil bisa ngomong ke emaknya alasan coba. Ngeri ya? Ngeri banget. Makanya nih Tara Basro kecil bagaimana? Padahal kan kalau nyokapnya jawab alasan itu jawab nggak ada kan bukan alasan ya. Bukan alasan, emang jawaban, emang nggak ada, bukan alasan. Mungkin anaknya ngelihat ibunya punya duit banyak, ngelihat alasan gitu. Mungkin habis menang arisan ya kan. Kita nonton video berikutnya. Benar. Diupdate semua. Kenapa dibalik ya? Biar masa. Biar cepet dingin. Ini benar ini. Pucuk, teh pucuk semua Pak. Taruh sini Ki satu, masuk biar masuk sponsor. Iya. Teh pucuk. Gue curiga ini rumahnya di daerah Bekasi, dekat-dekat industri gitu. Tambun. Ya. Tambun Utara. Jababeka lah gitu. Jababeka. Nah mungkin ada truk yang muatannya teh pucuk kebalik banyak, kan mumpung ya. Ambil banyak, terus taruh kulkas. Gitu. Dan karena kebetulan juga memang kesehariannya kulkasnya kosong. Jadi ada isi. Makanya sekali-sekalinya dia videoin kulkas ya lagi penuh kayak gini. Iya benar-benar bisa jadi sih betul. Ikut ngisi energi juga kan.
Coba kita baca komennya. Diabetes, demam, flu, dan batuk. Halo guys. Benar juga. Halo, guys. Tapi iya loh, kadang minuman-minuman begitu ya. Entah kenapa tuh di tenggorokan tuh beda gitu rasanya. Enak ya? Bukan, gatel, kadang jadi sakit apa gimana gitu. Tapi kalau tergantung brandnya ya. Tergantung bukan brandnya juga. Kondisi badan bang. Kondisi badan, prima atau enggak gitu kan? Aqua. Prima atau aqua? Iya. Ya kan? Ginjal, waduh mana tahan. Bener ginjal kayak apa itu masuk gitu semua tuh. Ya kan, diabetes. Bisa ginjal. diilustrasiin. Oh iya, masuk juga. Masuk juga. Video berikutnya. Lanjut. Marahin kan? Ya udah saya juga dimarahin. Ya udah berarti lu dimarahin gara-gara ngelawan malu sama bapak lu. Bener gak? Emang gua ngelawan. Ngelawan apa coba? Enggak ngebales pukul. Saya juga enggak mukul. Nih, tadi pagi buktinya apa tuh? Yoga mandi. Emang ngebales gak? Ngebales mukul gak? Tapi kamu enggak mandi kan? Ya kan mandi siangnya. Siangnya mandi. Iya. Ini dia adek kakak bukan sih. Apa urusan kalau tetangga sih menurut gua apa ya? Apa urusannya? Kita baca komennya ya. Podcast penuh kesedihan. Sedih banget emang iya tuh. Nangis sampai ngocor gitu nangisnya. Yang bikin gue ini nggak videoin siapa? Itu tadi yang rakyat kakaknya kali. Apa siapa ya? Apa aja tuh. Rakyat, ya kan? Ini gue ngerekam ada masalah apa sih? Ini yang ngerekam ada masalah apa sih? Iya makanya. Saking bingungnya kali ya, lu bahas apa sih gue rekam aja gitu kali. Iya, tapi emang anak kecil tuh unik-unik loh. Iya polos Iya kan? aja gitu ya. Kadang tapi menurut gua acting yang paling real dan nyata itu adalah anak kecil. Anak kecil, bener. Lu pernah nggak ngilustrasiin anak kecil? Sering. Sering. Soalnya anak yang main PS Iya, tadi. Terus ada lagi nggak selain itu? Ya, Yang paling menarik di dalam memori lu sebagai sorotan anak kecil? main bola bukan 45 kali 2, tapi ya dari asar sampai maghrib. Gitu bener kan. Nah, banget tuh. kalau udah azan maghrib ya lu Udahan. itu berarti priwit wasit gitu. Oh, iya. Cuman pakai azan maghrib kan gitu. Mana gawangnya pakai sendal lagi? Nah itu. Terus kalau lu nggak balik-balik, nyokap nyamperin, Nyariin. bawa, iya, balik udah maghrib. Bawa gitu. anduk, selepet-selepet gitu kan. Sapu, Pak. Apa? Bawa sapu, Pak. Sapu. Oh, bapak gitu dulu ya waktu Iya, itu. saya. Pansan kayak sekarang jadinya. Iya bener ya. Memori Iya, anak kecil tuh banyak. Waktu maghrib itu adalah waktu alarmnya ya. Jadi Iya. Alamnya. Makanya terakhir menang. sempat gue bikin apa teks itu tulisannya itu dari pengalaman masa kecil gue tarik dengan kesibukan kita masa sekarang gitu di dunia kerja. Saat dia lembur terus dia kayak berharap berkomunikasi sama nyokapnya bahwa ya ibu dulu waktu kecil pas maghrib lu nyeret-nyeret gue untuk pulang Iya. gitu. Nah sekarang juga sedang waktu maghrib, kok lu nggak nyeret-nyeret gue pulang? Gue harus lembur ini gitu kayak Iya, gue iya, bete iya, iya. lembur aja tolong Tarikin gue. tarik gue, Tarik, ya. cariin gue gitu. Ironi itu ironi ya. Iya. Sebuah ironi. Gue bikin gitunya gitu. Tapi kalau lo ngelihat hari ini nih, misalnya lo ngelihat hari ini yang terjadi hari ini gitu, apa sih yang pengen lo capture di dalam gambar lo hari ini? Hari ini ya. Sebenarnya sih terkadang setiap harinya yang tadinya jadi keresahan cuman karena gue menjalani setiap harinya sama itu jadi kayak lagu lama gitu. Jadi kayak Kaset kusut nggak? nah itu dia Sama kaset kusut. tinggal diputar-putar lagi kan. Jadi nggak kusut lagi. Pakai pulpen. Iya. Pulpen. Tapi kalau secara konten, ilustrasi konten yang lo harus bikin gitu. Nah itu tuh lo apakah memang ya udahlah gua bikin aja banyak terus baru lo publish Oh. atau apa? Iya, enggak. Jadi kayak kadang bisa seminggu, 2 minggu, bahkan pernah sebulan gue nggak bikin bikin apa-apa. apa-apa. Karena memang nggak ada keresahan atau nggak ada hasrat untuk gambar gitu. Jadi gue nggak pernah memaksakan setiap harinya atau setiap minggunya harus upload berapa gitu. Itu nggak pernah gue targetkan sih. Pokoknya gue mau apa gambar atau tulisan yang gue upload itu yang bener-bener hari ini pengen gue buat gitu. Dan gue merasakan secara insting gue
gue sedang merasakan itu loh gitu. Berarti apa yang lo lakukan selama sepekan itu tuh? Kalau lu nggak ngapa-ngapain tuh apa tuh? Maksudnya kan pada akhirnya kan kayak ya, lu kan bilang gue bener-bener gak ada hasrat nih. Terus lu isi dengan apa? Ya udah biasa berkegiatan, ngobrol, nongkrong sama tetangga. Nah tetangga lagi, nah kadang-kadang gitu tuh. Mungkin itu jadi keresahan, tapi pengen gue luapkan jadi ilustrasi itu gue masih bingung sih. Gue belakangan ini tuh lagi bingung saat gue habis baca buku. Nah otomatis habis baca buku itu gue kebawa kan sama isi bukunya. Nah terus tiba-tiba nongkrong di warkop, diajak ngobrol sama bapak-bapak yang ngomongin bulu tangkis tiba-tiba. Itu otak gue secara ngeblendnya itu nggak bisa tuh. Habis baca buku yang agak berat tiba-tiba diajak ngobrol Bulu tangkis. Terus dia ngeluh masalah raketnya dipinjem jebol gitu ya. Terus gimana? Mau ganti orangnya. Ganti lagi ya tuh ribet. Gua habis baca tentang fisika atom gitu misalnya. Aduh, ini gimana gitu. Berat amat. Nah itu tuh kadang-kadang jadi, dan menurut gua di saat kayak gitu ya gue jalanin hari-hari gue biasa aja. Karena menurut gua keresahan-keresahan atau keadaan sentimental itu menurut gua yang harusnya sederhana sih. Justru itu lebih kena ke orang-orang dibandingkan yang berat-berat. Orang juga ngebahasnya sebenarnya cuman pengen dibahas doang tapi nggak kerasa di hati mereka kan. Tapi lo tipikal yang berkarya dengan mood atau lo bisa ngelawan mood lo sendiri? Sejauh ini masih pakai mood sih. Berkarya dengan mood. Berarti lo masih belum bisa ngelawan mood lo dong? Itu kalau lain lagi kalau udah masuk ke dalam ranah kerjasama ya, maksudnya di industri deadline dan lain-lain. ya kayak gitu sih. Jadi ya mau moodnya kita lagi jelek, mau lagi berantem sama istri atau lagi abis ngangkat jemuran gitu, ya lu harus tetap bisa ngerjain gitu. Profesional gitu. Jadi tapi di situ mungkin nggak ada faktor sentimentalnya gue, keresahan gue nggak ada di situ. Cuman yang penting sesuai dengan brief, udah berjalan. Itu jadi kayak industri kan yang penting sesuai, tujuannya tercapai gitu. Ya udah selesai. Kalau karya gue yang seutuhnya sih harus guanya juga seneng ngelihatnya gitu. Jadi nggak asal keluar outputnya ya. Iya, jadi andaikan udah gua lempar ke sosial media, misalnya engagementnya kecil atau gimana, itu nggak jadi soal. Yang penting, gue seneng dulu nih. Gitu. Kadang-kadang juga gue bikin sesuatu untuk pengingat gue pribadi soalnya. Iya. Karena pada saat lo udah followers lu udah tinggi gitu ya, 434. Demand kan semakin tinggi tuh kayak nunggu kayak, aduh, lu dikejar waktu nggak sih? Kayak misalkan lu nggak upload gitu ya. Nggak upload karena gue bener-bener lagi mood gue lagi jelek, gue nggak bisa. Nah itu gimana tuh? Lu apakah ya udah cuek aja? Sejauh ini sih bukan nggak peduli ya, tapi ya gue kadang mikirnya juga kalau kita jejelin tiap hari juga orang juga akan bosen gitu. Jadi itu permasalahan timing juga sih. Jadi menurut gua nggak apa-apa juga kita nggak terlalu aktif, tapi sekalinya kita nongol bikin sesuatu yang langsung kena gitu, dibandingkan setiap hari tapi ya udah gitu. Oh ini nggak ada rasanya, percuma juga gitu. Mungkin kita lempar pertanyaan ke teman-teman. Squad kita ada yang bertanya nggak? Gue ada pertanyaan nih Bang, dengan style lu yang sekarang yang kita lihat di sosmed ya, style ilustrasi lu, gimana sih lu develop style lu gitu, dan berapa lama gitu untuk dapetin style yang sekarang, dan apakah lu open untuk kayak improve atau nambahin jadiin style lain atau mungkin open ke style ilustrasi yang lain gitu. Thank you Bang. Gimana tuh Bang Gaber? Pertanyaan dari netizen Cak Noris. Ya itu tadi sih sempat kita bahas di awal bahwa tipe style ilustrasi gue yang sekarang ya kecipta dari tumbuh kembangnya gue di tempat tinggal gue gitu. Jadi kayak secara nggak langsung akhirnya kebentuk lah
tipe atau style ilustrasi yang gua anut sekarang gitu. Tapi kedepannya juga bisa ada kemungkinan berubah juga karena tergantung gua lagi ngerasain apa, secara warna lah, secara bentuk. Karena kalau gua inget-inget sih perubahan style gua dari awal sampai sekarang itu udah sekitar 3 kali berubah. Yang tadinya kartun banget, yang ibaratnya stylenya itu kepalanya besar, badannya kecil gitu kayak. Badannya besar. Iya. Ya kayak gitu-gitu. Terus sekarang makin realis karena kebutuhannya adalah konten-konten yang ingin mendapatkan dampak yang deep lah gitu. Jadi kayak makanya ilustrasinya sekarang seperti ini. Kedepan gue punya perasaan atau keresahan seperti apa lagi ya mungkin bisa berubah juga. Tapi berarti dari segi bisa dibilang apa ya? Pasar mungkin. Tenang. Nggak apa-apa, Pak. Tadi Bapak bicara, Pak. Silakan, Pak. Maksudnya pasar sedang jatuh apa Iya, gimana? itu maksudnya saya bilang. Pasar sedang jatuh. Jadi gini, maksudnya kayak kan lo menggambar ilustrasi itu melalui tumbuh kembangnya lu tadi ya, lu bilang tadi. Dari gambar kartun banget, sekarang lebih deep. Nah itu juga pemilihan warna, cerita, itu juga melihat dari, kan namanya kalau desain setahu gua gitu ya, desain itu kan ada zaman-zamannya. Oh zaman ini tuh lagi seperti ini bentuk-bentukannya, atau ilustrasi juga seperti itu nggak sih yang membuat orang kayak aku lagi zamannya lagi rame kayak gini nih, gue juga mau bikin kayak gitu paling tidak. Apa Enak zamanku toh. Nah, atau emang ini gue sekarang ya udah gue jalan aja gitu. Sepengalaman gue sih kalau ilustrasi ya sebenarnya nggak ada zamannya sedang apa gitu, stylenya sedang gimana gitu-gitu. Lebih ke apa ya, penceritaannya doang kali. Penceritaan, storytellingnya sih kalau komik gitu kan. Dan ilustrasi pun punya skenanya masing-masing. Gitu. Jadi ada yang pointillism, yang apa titik-titik itu hitam putih. Terus ada juga yang versi gore. Ya, jadi dia bikin ilustrasi yang gore apa tuh? Yang apa ya, misalnya bikin perempuan hitam putih, matanya keluar gitu, versi dark gitulah gitu. Itu ada pasarnya sendiri gitu. Jadi yang horor, yang romance karena tergantung cerita harus juga mengikuti style ilustrasinya gitu. Kalau kita bikin komik atau cerita tentang romansa kan nggak mungkin kita bikin yang gore kayak gitu tadi kan. Nggak cocok ya. Kecuali emang cerita romance yang agak horor itu bisa gitu. Cuman nggak ada pakemnya zaman ini kayak gimana. Karakter gambar Ghibli dibuat tahun 80-an sampai sekarang masih masuk gitu. Dan kita ngelihatnya juga di tahun itu bikin animasi itu kan jadi kayak long term aja sih. Long lasting berarti. Long lasting. Selama lu berkarir, anggaplah berkarir ya di dalam ilustrasi. Apa sih hal yang pernah lu lewati yang paling gua lagi di masa paling bawah banget nih. Ada nggak sih lu ngelewatin itu? Tiap hari selalu gitu kan, karena mungkin gue secara pribadi kali ya, karena justru gue akhirnya memilih untuk udahlah gue hidup gambar aja, itu dengan konsekuensi gue akan hidup di area bawah terus nih gitu, dan gue harus siap itu gitu. Karena sebelum gue meyakinkan diri gue untuk itu, karena pernah ada di titik yang lumayan lah, dan itu susah berkarya gitu. Jadi kayak keresahannya kayak nggak dapet gitu. Nah di saat kayak sekarang itu ibaratnya kita mau makan apa masih mikir, wah ini keuangan kita gimana nih gitu-gitunya kan. Terus konflik sama teman, konflik sama keluarga, itu
memang jadi masalah dalam hidup, cuman itu terkadang adalah hal positif dalam gue berkarya gitu, karena ada keresahan yang nyata dalam hidup gue gitu. Dan di saat gue malah justru sering nongkrongnya di warkop karena perekonomian gitu kan, gue kalau perekonomian gue lagi oke, pasti kan mungkin di entah ya ranahnya mungkin agak naik ke kafe lah atau mana, tapi ini kan masih sempet lah gue nongkrong misalnya di pinggir jalan, ruko udah tutup, ya udah kita ngerokok bareng gitu, cuman pakai nutrisari blewah ya, kita ngobrol gitu, ngalor ngidul itu. Tapi di situ lo malah dapet ide ya. Disitulah gudangnya. Gue ngerasa keresahan teman yang gue ajak ngobrol itu mengutarakan keresahannya dia, dan kalau ya itu tadi dibilang titik paling rendah, justru gue bersyukur banget ada di titik ini sampai sekarang. Jadi kayak paradoks gitu loh. Iya. Di lain sisi ya ini titik rendah gue, siapa yang mau di titik ini? Cuman di sisi lain ya ini bikin gue hidup, hasrat gue hidup untuk berkarya gitu. Dilihat dari point of view yang lain, Pak. Jadi kalau kasarnya kalau ngomongin konsistensi, ini bukan konsistensi, ini memang hasrat aja gitu. Tandain Pak, 5 menit lagi memori penuh. Tapi gue pernah dengar dari ini ya, Om Diding Boneng. Diding Boneng kan? Om Diding Boneng. Diding Boneng. Iya, di warkop. Legend, comedy legend nih. Kata Om Diding Boneng itu bilang, kok ketawa sih? Kan gini, jadi ketika kita mendedikasikan diri kita menjadi seorang seniman, kita harus tahu konsekuensi itu untuk kita pegang terus. Bahkan seorang seniman itu nggak pernah takut untuk pekerjaannya dia atau jobnya dia. Harusnya seorang seniman itu adalah terus berkarya dan job yang akan datang kepada dia, karena jelas karya dia itu untuk bisa dinikmatin sama banyak orang. Betul. Keren nggak tuh? Keren. Kita sambut enggak? Boleh dong kasih tips ke teman-teman semua, Bang Aber, teman-teman yang baru pengen mulai, dalam artian, karena kan baik lagi nih semua rata-rata ngomong apa ya? Oh ya, agak gatal soalnya. Ketika ingin mencapai sesuatu, itu yang paling utama adalah konsistensi. Iya. Nah, kira-kira apa sih tips dari lo untuk konsistensi? Konsistensi ya. Karena lu kan konsistensi sekali kan, dari sejak sekolah sampai hari ini lu mendedikasikan diri lu pada sebuah gambar, dan itu menurut gua butuh konsistensi yang tinggi loh. Bener. Susah banget Tips. karena lu nggak tergiur apa-apa kecuali gambar. Iya. Itu dia. Ya mungkin gue paling bisa mengutip dari teman gue di sosial media juga, di media juga, namanya Bagas. Untuk konsistensi itu capek banget. Makanya lu akan di tengah jalan bisa nyerah gitu. Nah karena capek itu, lu jangan takut capek. Kalau lu aja capek, orang tua lu, bokap nyokap lu juga lebih capek gitu. Jadi ya ngapain lu berhenti gitu. Jadi ya nikmatin aja capeknya. Gitu. Kalaupun capek, rehat sejenak untuk ntar maju lagi ke depan. Sama, jangan pernah jadiin capek lo sebagai egois buat diri lo, karena semua orang capek.